bizidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Semua ayo, coba berdiri lagi. Buka suaranya, kita mulai ya. Tepuk semangat. Iya, silakan dulu anak bapak. Najwa Aziza, Mozani Khaiya, Muhammad Rizky Afransa. Pembelajaran hari ini kita masih berkaitan tentang zakat. Masih ada yang ingat gak tentang pelajaran minggu yang lalu berkaitan tentang zakat? Jadi pembelajaran yang lalu zakat kita sudah bahas bahwasanya zakat itu hukumnya wajib dan termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat ada berapa macam yang sudah kita pelajari waktu itu? Dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Inilah yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika mempunyai kelebihan makanan pokok dan harta untuk membayar zakat, karena itu hukumnya wajib. Sekarang Bapak akan menjelaskan kaitannya tentang hikmah zakat. Kemudian Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Jadi kompetensi dasar itu yang pertama memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Itu kompetensi dasar. Dan tujuan dari pembelajaran nanti anak bapak yang harus bisa dicapai, pertama, anak bapak diharapkan bisa membedakan ketentuan tentang zakat fitrah dan zakat benar. Kemudian menemukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Tiga, menghubungkan hikmah berzakat dengan kehidupan. Kemudian mempraktekkan pelaksanaan zakat dan menunjukkan hikmah zakat. Apa yang bisa kalian tangkap pada gambar ini? Soleh, apa kira-kira menurut Soleh tentang gambar yang pertama ini? Coba Soleh, apa menurut Soleh? Iya, sama orang yang mengeluarkan zakatnya. Kemudian ini gambar apa? Orang yang kehidupannya miskin, terbelakang. Inilah orang yang harus kita bantu. Kemudian ini gambar yang keempat, gambar anak-anak yang kelaparan. Caranya sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan miskin. Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak itu. Rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Sahabat pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak Salabah dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Salabah hingga 3 kali. Tapi Salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya.
Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak, ternak Salabah diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Salabah akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun, Nabi menolaknya. Salabah pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong, terimalah zakatku. Ucap Salabah. Abu Bakar berkata, Maaf, Salabah. Aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan Salabah pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Miskin. Nah, rupanya setiap dia sholat, dia tak pernah ikut doa. Diperhatikan sama Rasul, Salabah, kenapa engkau kalau siap sholat nggak mau doa, kau langsung pulang? Akhirnya Salabah pun ngomong, ya Rasul, bukan aku nggak mau ikut doa, cuma kain yang aku pakai ini cuma satu. Nanti kalau aku sholat, ikut berdoa, dan nanti istriku nggak bisa sholat karena udah kehabisan waktu, maka aku pulang. Nah, kan gitu. Lantas Salabah minta sama Rasul, ya Rasul doakan aku kenapa biar kaya. Nah, akhirnya apa? Sama Rasul dikasih kambing. Kambingnya yang pertama itu awalnya cuma 2 ekor. Beranak, lama-lama Salabah itu jadi kaya. Ketika harta kekayaannya tambah banyak, akhirnya apa? Dia lupa untuk sholat dan akhirnya timbul rasa pelit. Orang kaya sudah banyak harta, timbul rasa pelit. Ketika diminta untuk bayar zakat, tak mau. Akhirnya apa? Allah marah, diambil semua hartanya apa? Kambingnya mati sebagian, kambingnya sebagian dicuri orang, dan lain sebagainya apa? Akhirnya Salabah pun kembali jadi miskin. Itulah kenapa kita dilarang untuk tidak mengeluarkan zakat. Inilah pada gambar ini orang-orang yang berhak untuk kita beri zakat dengan mustahik zakat. Ayo, siapa kira-kira apa itu mustahik zakat? Iya, mustahik zakat itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Berapa orang? Nada? Ada 8 golongan. Baik, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Kira-kira fakir ini? Iya, orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini fakir. Kemudian yang kedua gambar orang miskin. Apa sih miskin itu? Iya, orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Amin. Apa kira-kira amin itu? Yaitu orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Orin, apa orin itu? yaitu orang yang baru masuk Orang Islam. yang murtad dan murtad untuk perbuatan maksiat. Ya, misal mu'alaf. Ada yang tahu mu'alaf? Apa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Fisabilillah, apa orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh, hamba saya atau budak. Dan yang kedelapan, orang yang dalam perjalanan dan bukan untuk bermaksiat atau disebut dengan ibnu sabil. Mana zakat? Coba, Aziza, apa kira-kira lima zakat yang pertama? Ya, membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Coba rasa yang kedua, apa hikmah zakat yang kedua? Baca kuat. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari
segi ekonomi. ya membantu orang lain yang kesulitan dari segi ekonomi. 55. Ya, bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah titipan daripada Allah. Coba Raja, yang keenam, kuat. Iya, mendapat pahala dan kemuliaan dari Allah. Kemudian yang ketujuh, silakan. Rizky. Persaudaraan, iya, memunculkan rasa persaudaraan. Hikmah zakat. Kenapa zakat itu harus dilakukan? Kenapa? Ternyata banyak manfaatnya. Yang pertama apa? Orang yang bayar zakat itu mengikis sifat kikir, sifat pelit, sifat rakus. Ya, itu. Kemudian yang membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Ya, yang selanjutnya untuk apa? Menimbulkan rasa peduli kepada sesama. Inilah beberapa hikmah zakat. Dari beberapa tampilan dan penjelasan serta video tadi yang Bapak paparkan, ada nggak hal yang kurang paham pada anak-anak Bapak semua tentang materi yang kita bahas tentang hikmah zakat? Nanda Soleh bertanya tentang fakir. Itu adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib bayar zakat itu siapa? Kita orang muslim yang mampu, yang punya harta. Maka itulah orang yang wajib untuk bayar zakat. Bapak akan membagikan lembar kerja. Nanti anak Bapak bisa mengisi lembar kerja ini dan nanti dikumpul kembali. Akan dikerjakan. Ya, waktu kita 5 menit lagi. Kita kumpul LKPD kita hari ini. Jangan lupa namanya, ya, supaya nanti tidak salah Bapak meriksanya. Kita tentang masalah hikmah zakat dan mudah-mudahan Bapak harapkan kita semua bisa mengambil pengajaran dan hikmah daripada zakat itu. Tetap semangat kepada anak Bapak semua untuk terus belajar dan jangan bermalas-malasan. Baik, mungkin ini saja pembahasan kita. Bapak sudahi dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum.